Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Auliali Hawa dengan NIM 811423126 dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, materi resensi buku, mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD MPD. Di sini saya akan meresensi buku novel yang berjudul Cantik Itu Luka. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Readers pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional. Kepopuleran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Prinsloo Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Novel Cantik Itu Luka memiliki genre romantis, sejarah, dan realisme magis. Sebab dalam buku ini digambarkan kisah sejarah kolonialisme di Indonesia. Suatu sore di kota Halimunda, seorang perempuan bernama Dewi Ayu bangkit dari kuburannya setelah 21 tahun meninggal. Kuburan itu bergoyang, tanahnya retak dan berhamburan seperti ditiup dari bawah. Timbul badai dan gempa kecil, rumput dan nisan melayang ke udara. Dan di balik tanah yang berjatuhan seperti hujan itu, muncul sosok perempuan tua berdiri dengan sikap jengkel yang kikuk. Dewi Ayu yang melihatnya hanya batuk-batuk dan terkejut melihat dirinya ada di tengah kuburan. Ia juga mengomel sendiri entah pada siapa. Sebab bagi Dewi Ayu, ada sekelompok orang yang berbuat jahat kepadanya dengan menguburnya hidup-hidup. Dewi Ayu adalah seorang wanita berusia 51 tahun ketika ia meninggal. Kini tidak tahu bagaimana cara untuk menghitung usianya. Dewi Ayu dulunya adalah seorang pelacur yang memiliki rupa sangat cantik. Pelacur yang paling dicari-cari para tentara Jepang dan Belanda sejak masa perang. Dewi Ayu meninggal setelah 12 hari melahirkan anak keempatnya, hasil dari pekerjaan yang dilakukannya. Memori terakhirnya itu membuatnya langsung bergerak mencari bayinya, yang tentunya pada saat itu bukan lagi bayi. Bayi itu diberi nama Cantik, bertolak belakang dengan rupanya yang mengerikan bagi orang-orang yang melihatnya. Kulitnya hitam legam, dan hidungnya nampak seperti colokan listrik. Tidak seperti ketiga anak yang lain, walaupun ia mengetahui sosok ayah semua anaknya. Dewi Ayu tidak menginginkan anak keempatnya itu untuk hidup. Dewi Ayu kemudian mencoba berbagai cara untuk dapat membunuh kandungannya itu. Fisik buruk Cantik mungkin adalah akibat dari minum 5 butir paracetamol, pemberian mantri dengan 1 botol soda. Mungkin juga karena tertusuk oleh tongkat kayu kecil yang dimasukkan ke dalam perut, yang membuat ibunya itu pendarahan selama. Mungkin juga itu adalah akibat dari 4 cara lain dalam rangka percobaan membunuh Cantik dalam kandungan. Atau mungkin memang alami begitu gen dari keturunannya, yang tidak bisa diketahui siapa sosok ayahnya itu. Terlepas dari percobaan untuk menggugurkan kandungannya yang semua hasilnya sia-sia, Dewi Ayu mempelajari bahwa bayi itu adalah seorang petarung sejati. Bayi itu ingin memenangkan pertarungan yang tidak pernah dimenangkan oleh ibunya. Maka itu, Dewi Ayu akhirnya membiarkan bayi itu membesar dan lahir. Suntikan Dewi Ayu memang adalah sebuah malapetaka yang menimbulkan kutukan baginya dan bagi anak-anaknya.
Selain menjadikannya seorang pelacur, kutukan lainnya yaitu semua anak perempuan yang dilahirkan Dewi Ayu akan mengalami patah hati tiada henti. Meski ketiga anak perempuannya memiliki rupa yang cantik, itu tidak menjadikan mereka kebal akan kutukan tersebut. Alamanda, anak pertama Dewi Ayu, dipaksa untuk menikah dengan seorang jenderal yang tidak pernah ia cintai. Sebab Alamanda hanya mencintai seorang laki-laki bernama Kamerat Kliwon yang merupakan seorang komunis sejati. Alamanda begitu tidak menginginkan untuk menikah dengan sang jenderal. Sebagai wujud penolakan sang jenderal, Alamanda pernah memasang gembok di daerah kemaluannya agar tidak disetubui oleh sang jenderal. Namun, pada akhirnya ia tetap diperkosa oleh pria yang berstatus sebagai suaminya tersebut. Anak kedua Dewi Ayu bernama Adinda menikah dengan Kliwon, sang kamerat komunis. Ya, Adinda mencintai lelaki yang sama, yang dicintai juga kakak perempuan. Alamanda, Adinda tetap menikahi Kliwon meski ia tahu bahwa Kliwon hanya mencintai kakaknya. Kisah cinta Adinda menjadi sangat menyakitkan, karena mencintai seorang yang mencintai orang lain. Anak ketiga Dewi Ayu yang bernama Maya Dewi menikah dengan preman paling kuat yang ada di kota Halimunda. Preman itu pernah bersetubuh dengan ibunya. Walaupun memang hampir semua orang yang ada di kota Halimunda pernah bersetubuh dengan ibunya yang adalah pelacur paling cantik. Meski begitu, fakta tersebut adalah fakta yang menyakitkan. Anak keempat Dewi Ayu, si cantik, orang yang memiliki tampilan fisik paling buruk rupa di kota Halimunda, bahkan mungkin di dunia. Cantik mendapatkan kutukan paling buruk yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Cantik tidak pernah dicintai dan tidak pernah menikah. Pada akhirnya, jawaban atas penyebab kutukan tersebut akhirnya diketahui. Semua kutukan ini disebabkan oleh tangisan seorang laki-laki yang bukan merupakan tangisan biasa, melainkan tangisan penderitaan. Penderitaan karena kekasih yang dicintainya dipaksa menikah dengan orang lain. Kekasih yang dicintainya itu tak lain dan tak bukan adalah Maiyang, ibu dari Dewi Ayu. Maiyang menikah dengan Belanda bernama Henry Stemler dan hasil pernikahannya adalah Dewi Ayu sebagai anaknya. Lelaki itu memiliki dendam yang sungguh besar dan membuatnya dendam dengan Maiyang dan Henry Stemler beserta seluruh keturunannya. Dendam tersebut membuatnya melahirkan sebuah kutukan agar menjadikan keturunan Maiyang dan Henry Stemler merasakan apa yang ia rasakan. Kelebihan dari novel ini adalah tersusun secara rapi dan telaten, walaupun menggunakan alur maju dan mundur, para pembaca tidak akan kebingungan ketika membacanya, karena transisi pergantian antar adegan sangat rapi dan halus. Meskipun cerita dalam novel ini kompleks, dengan perpaduan antara kisah sejarah keluarga, kisah sejarah kolonialisme di Indonesia, komunisme, perjuangan kemerdekaan, horor, dan juga kisah cinta. Lagi-lagi Eka Kurniawan menuliskannya dengan begitu indah. Kekurangan dari novel ini menggunakan bahasa yang cukup sulit dimengerti, dengan adanya istilah-istilah sastra dan istilah sejarah, menjadikan novel ini menjadi bacaan yang cukup berat dan mungkin dapat membuat bosan para pembacanya yang kurang bisa mengerti akan istilah-istilah tersebut. Kecantikan bukanlah segala dan tidak menjadi hal yang selalu bisa membawa hal positif. Sebab ternyata kecantikan bisa membawa luka dan malapetaka bagi mereka yang tidak bisa menjaga dan memanfaatkannya untuk hal yang baik. Karma itu nyata, apa yang kamu lakukan, maka itulah yang akan kamu dapatkan. Jika kamu berbuat buruk, adalah hukum yang pasti sesuatu yang buruk akan mengintai dan menimpamu. Maka, lakukanlah hal yang baik kepada siapapun, termasuk kepada dirimu sendiri. Jangan menilai seseorang dari seburuk apa pekerjaannya atau seberapa rendah derajat di antara manusia yang lain.
seperti Dewi Ayu yang dianggap hina dan sangat berdosa karena merupakan seorang pelacur. Dewi Ayu merupakan seorang ibu yang baik, yang menanamkan nilai-nilai agama dan pengajaran tentang hidup kepada anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.